Halo guys, perkenalkan nama saya Martin Turin Aziza Putra, kelas 12 TKJ 3. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang VoIP ya guys. Ini guys, mari kita apa itu Voice over Internet Protocol? Perbedaan mendasar antara rangkaian dan metode pengiringan data jaringan telepon analog dan VoIP adalah terletak pada jenis data yang ditransmisikan serta format datanya. Pada jaringan telepon analog, pesawat telepon di Indonesia melalui Telkom akan diregistrasikan terlebih dahulu dalam STO, Sentral Telepon Otomatis, yang berperan menyimpan dan mengelola penomoran pesawat telepon yang terhubung dengan berdasarnya wilayah. Data yang ditransmisikan merupakan data voice dalam bentuk analog yang dikirim serta privat dari satu telepon ke telepon lainnya melalui PSTN. Adapun VoIP bekerja berdasarkan paket data dalam bentuk sinyal digital yang membawa data suara voice menggunakan mekanisme data paket yang diterapkan dalam jaringan berbasis IP komputer. Meskipun awalnya hanya berupa penggunaan aplikasi softphone sebagai basis perangkat komunikasi, tetapi berkembang dalam bentuk hardware seperti IP phone dan bahkan dapat mentransmisikan data suara, tetapi juga dapat berupa file teks, video, gambar, dan lainnya. Contoh aplikasi VoIP generasi awal adalah Skippy. Beberapa keuntungan pergerakan VoIP dalam sebuah komunikasi antara lain sebagai berikut. Dengan sistem VoIP, biaya investasi awal membangun komunikasi akan lebih murah jika dibandingkan jaringan analog. 2. Tidak terkena biaya roaming untuk koneksi jarak jauh, misalnya antar provinsi bahkan tingkat internasional. Selama terkoneksi dengan internet yang digunakan adalah jalur bandwidth-nya, infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog. Sebagai contoh, sambung internet yang saat ini bekerja dalam satu jaringan kabel analog. Telepon seperti Telkom yang menyatakan koneksi jalur telepon dengan VoIP. Kapasitas bandwidth lebih kecil dibandingkan dengan sambungan analog. Dan selanjutnya memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analog melalui perangkat PBX gateway. Selanjutnya mudah untuk diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar jika bagian-bagian jaringan VoIP disatukan, memungkinkan setiap pengguna di belahan dunia lain dapat saling terhubung. Penggunaan perangkat tidak hanya terbatas pada perangkat atau berupa pesawat telepon, tetapi dalam bentuk komputer terikat di dalamnya. Namun demikian, VoIP juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kualitas dan kejernihan suatu suara sering menjadi kendala utama, namun pada perkembangan terakhir potensi kendala tersebut telah diatasi dengan mengembangkan beberapa teknik komputasi data yang diterapkan pada jenis protokol yang akan dibahas selanjutnya. Terkadang muncul delay yang menyebabkan komunikasi terputus atau bergema. Sistem komunikasi dengan memanfaatkan jalur internet terkadang mengalami down, crash, dan loss yang mengakibatkan kegagalan komunikasi. Untuk membangun jaringan skala besar yang menghubungkan jalur analog dengan VoIP membutuhkan perangkat berverifikasi tinggi dan kerjasama dengan provider bersangkutan sehingga biaya yang dibutuhkan relatif mahal. Selanjutnya diperlukan pengaturan kanal atau virtual network yang memisahkan data suara dan data jaringan agar tidak terjadi stuck. Integrasi sistem jaringan VoIP yang berbeda protokol dan network terkadang menimbulkan gangguan dalam jaringan itu sendiri. Kendala yang dialami oleh teknologi VoIP pada masa perkembangannya sering terjadi paket loss yang disebabkan oleh penumpukan data yang pada jalur internet. Meski sekarang sudah diatasi dengan teknologi signaling sistem nomor 7 atau SS7
Sistem panggilan VoIP memiliki dua tipe komunikasi yang terjadi antara perangkat melakukan panggilan atau calling party dan perangkat menerima atau silent party, antara lain sebagai berikut. Bentar guys. Aliran informasi pembicaraan. Protokol yang bertugas membawa informasi ini adalah RTP atau Real Time Protocol. Signaling message yang berperan mengontrol koneksi dan karakteristik aliran media data yang ditransmisikan. VoIP terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian header. Bagian header memiliki beberapa komponen antara lain sebagai berikut. A. IP header. IP header memiliki fungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing. Tujuan agar setiap paket data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat. Kelebihan lain dari komponen IP header adalah dilengkapi dengan tipe layanan yang disebut dengan TOS, Type of Service, yang dapat mentransmisikan paket data tertentu, misalnya data suara yang bersifat non-relative. Dan selanjutnya adalah Real Time Transport Protocol atau disingkat RTP. Header Real Time Transport Protocol header bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data real time. Karakteristik RTP mirip dengan UDP yang bersifat connection yang tidak mendukung reliabilitas paket agar benar-benar sampai pada alamat tujuan. Dalam proses RTP dikontrol dan dikendalikan oleh Real Time Transport Protocol atau RTCP untuk menjamin QoS (Quality of Service) dan proses sinkronisasi media stream di antara lain dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Mohon maaf guys, gelap maghrib. Dan selanjutnya adalah User Datagram Protocol atau UDP header. Ya, sebelumnya membahas UDP ya ini. Karakteristik utama dari UDP adalah tidak adanya jaminan bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pada beberapa komunikasi suara yang terputus-putus, data yang hilang tersebut tidak dapat didengar lagi. Oleh karena itu VoIP sangat sensitif terhadap kondisi delay. Jadi ini dengan ini hampir sama guys. Lalu selanjutnya ukuran bits yang disertakan dalam header ini tergantung dari tipe media transmisi yang digunakan. Ini guys. Oke guys, sudah selesai. Maaf ya guys bila ada kurang jelas sedikit karena ini sudah mau maghrib. Jadi saya pamit dulu. Saya Martin bin Najis Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.